Terpaksa menikahi pria angkuh. Bab 008. Buat apa gue cemburu gara-gara Dirga, kalau gue udah punya yang lebih dari dia. Kata Sarah berhasil memancing kekesalan Vania. Arsaka yang melintas di koridor bersama gengnya saat itu, masih sempat-sempatnya mengacak rambut Sarah. Seolah itu adalah kode darinya. OMG. Kenapa pas Vania sewot kayak gini, Arsaka pas lihat sih. Udah deh entar dia pasti minta dicium lagi. Batin Sarah menggerutu. Udah sono lo balik ke kelas lo. Jangan merusuh di sini. Usir Fai. Tahu tuh, masih pagi juga udah geger perkara cowok. Gerutu Cindy. Vania menghentakkan kesal kakinya, dan mengajak kedua temannya itu pergi dari sana. Sementara itu Sarah juga mengajak teman-temannya masuk ke kelas mereka. Jadi lo sama Saka udah jadian berapa lama? Tanya Fai. Tunggu Arkana tadi itu siapa? Tanya Cindy. Tanya satu-satu guys, jadi gue deket sama Saka masih baru-baru ini kok, jawab Sarah. Dan, Arkana itu, sepupu gue, ya Vania itu ternyata suka sama sepupu gue, jawab Sarah mengarang, karena ia tidak mungkin membocorkan rahasia Saka yang suka menyamar menjadi Arkana itu. Dan itu mata lo yang sebelah kenapa pula? Tunjuk Cindy. Meradang guys semalam sampai keluar darahnya, jawab Sarah menyentuh perban yang menutupi matanya. Ngeri banget, kok bisa sih? Iya. Kena percikan bakaran api, jawabnya. Obrolan mereka di bangkunya ini, tiba-tiba terpecah begitu saja saat mendengar geng Arsaka tertawa-tawa di sudut belakang kelas sedang memainkan sapu dan kemoceng di sana. Tuh cowok lo absurd banget sih, komentar Cindy. Sarah menoleh ke arah lelaki itu dan tertawa kecil dibuatnya. Sarah yang sekarang beda ya guys, dia natap Arsaka kayak penuh cinta gitu, goda Fai. Di apaan sih iyo, perasaan baja gue liatnya, elak Sarah. Jadi yang nembak duluan siapa? Lo apa Arsaka? Tanya Fai lagi. Udah deh kepo kalian, ganti baju olahraga yuk, abis ini kita ada jadwal PJOK kan. Sarah mengalihkan topik pembicaraan mereka. Oh iya? Ayo mumpung toiletnya belum antri, buruan guys, kata Cindy bergegas mengambil baju olahraganya dari dalam tas, diikuti oleh Fai dan Sarah. Mata lo masih sakit, absen aja ntar jangan ikut mapel, seru Arsaka dari arah sudut belakang pada gadis yang akan ganti seragam ke toilet bersama kedua temannya itu. Cieye, perhatian amat pagi-pagi, pingin dong kayak gitu juga, goda Fai menyenggol-nyenggol siku Sarah. Iya, gue emang mau absen kok, tapi ikut turun ke lapangan jadi ganti baju doang, kata Sarah yang salah tingkah gara-gara ucapan Fai barusan. BTW, lo sama Sarah udah malam pertama belum? Bisik Revan menggoda Saka. Heh, mata lo malam pertama, gerutu Saka. Tahu tuh si Revan, kan Sarah juga butuh sekolah dulu, kalau keburu tekdung bisa dikeluarin dia dari sekolah, sahut Robert. Nah tuh paling bener. Arsaka menepuk pundak Robert. Udah guys bentar lagi jam masuk pelajaran, ganti baju olahraga dulu yuk, ajak Irgi. Mereka bergegas mengambil baju olahraga dari dalam tasnya dan bersiap untuk ganti baju. Begitu kelas mereka telah berkumpul di lapangan, alangkah menjengkelkannya momen jam olahraga kali ini. Karena ada sesuatu yang berbeda. Pagi semua ayo atur barisan kita akan lakukan pemanasan sekarang. Seru Pak Eko memberikan instruksi kepada seluruh muridnya dari kelas IPA 3. Namun, bersamaan dengan ini anak-anak dari kelas Bahasa 2 kelasnya Dirga dan Vania rupanya ikutan bergabung olahraga dengan kelas mereka. Pak Eko, mohon maaf kami dari kelas Bahasa 2 mendapatkan instruksi dari Pak Adi, agar bergabung pada jam mengajar Bapak, karena beliau berhalangan hadir hari ini, ucap Dirga ketua kelas dari Bahasa J itu pada Pak Eko.
Oh iya, memang Pak Adi hari ini izin tidak masuk, karena putranya dirawat di rumah sakit. Baiklah, ayo silahkan bergabung dengan barisan mereka, ucap Pak Eko pada mereka. Dan kebetulan ajaib ini membuat Dirga harus satu baris dengan Sarah. Lelaki itu tampak melemparkan senyumnya pada Sarah, namun gadis itu buru-buru membuang mukanya. Sarah, bisiknya. Sarah hanya diam saja mengabaikannya. Ia ingat kejadian yang mempermalukannya di kantin beberapa waktu yang lalu. Itu membuatnya kesal. Ra, soal kejadian kemarin di kantin itu, gue minta maaf ya, lanjut Dirga lagi. Seneng banget ya, bisa ngerjain orang yang suka sama lo, sindir Sarah. Gue nggak tahu soal itu Ra, awalnya, ucap Dirga. Fania bilang, hari itu lo ultah, dan minta gue bikin surprise gitu, dia ngasih gue skenario dan semacamnya. Ungkap Dirga. Oke nggak apa-apa. Lo maafin gue kan? Iya bisa jadi. Belum selesai Sarah dan Dirga ngobrol, Arsaka berdiri di antara barisan mereka. Lelaki itu tidak suka Sarah ngobrol dengan Dirga. Tentu saja karena dia suaminya. Hi Kunti Bogel. Sana geser ke belakang lo, yang bogel tuh baris di belakang. Hardik Arsaka kesal. Dia nggak mau, orang gue udah baris di sini sejak tadi, tolak Sarah. Arsaka segera meraih pergelangan tangan Sarah. Ia genggam begitu kencang. Dan tatapan tajamnya nggak main-main menusuk ke arah Sarah. Gue bilang geser, bisik Arsaka. Atau lo mau gue cium di depan semua orang? Ancamnya. Saka, lo ngeselin banget sih. Gerutu Sarah. Udah diem. Makanya nurut. Lanjut lelaki itu. Sarah lantas bergeser ke tempat Arsaka yang semula. Mereka bertukar tempat saat ini. Dan barulah Sarah sadar, Arsaka melakukan ini demi menjauhkan dirinya dari Dirga. Serius ini. Saka cemburu lihat gue deket-deket sama Dirga. Batin Sarah nyaris mengeluarkan senyumnya. Namun tidak jadi saat tatapannya beradu dengan Saka yang terlihat sedang marah itu. Oke, hari ini para dewan guru akan ada rapat membahas materi silabus termasuk saya juga, jadi kalian hari ini berolahraga sendiri ya, jangan ada yang meninggalkan lapangan sebelum jam pergantian jam pelajaran. Himbau Pak Eko. Kita olahraga sendiri ya Pak. Bebaskan olahraganya ngapain aja? Tanya Fai. Bebas asalkan jangan sampai cedera. Jawab Pak Eko lagi. Ya sudah. Sekarang Bapak tinggal dulu. Itu yang cowok-cowok awas jangan sampai ada yang gelut. Imbuhnya. Yes sir. Sahut Arsaka, Revan, Irgi dan Robert kompak. Yes sir aja. Justru kalian berempat ini yang patut dicurigai kalau ada keributan. Ucapnya. Yaelah kita terus Pak, perasaan yang jadi tersangka. Gerutu Saka. Yei olahraga bebas, kita bisa gibah, kata Sarah menoleh ke arah Sinbi dan Fai. Gue ada topik, sahut Sinbi. Gue juga, tukas Fai. Ya sudah tetap kondusif. Bapak tinggal dulu. Pamitnya berlalu. Belum juga menjauh Pak Eko dari area lapangan basket. Arsaka sudah tampak menghampiri Dirga dan kawan-kawannya. Heh Dirga, gue tantang lo main 3 on 3. Seru Saka, membuat seluruh murid yang sedang berolahraga itu memusatkan perhatian ke arahnya, tak terkecuali Sarah juga. Oke kita taruhan. Respon Dirga berdiri menghadapi Arsaka. Tentukan waktunya. Perintah Arsaka lagi penuh percaya diri. Mereka main triwan trila mereka sendiri. 15 menit dari sekarang. Yang game poin lebih dulu menang. Per orang 300.000. Ucap Dirga menjelaskan aturan main. Deal. Gue mau Irgi yang jadi wasitnya. Timpal Arsaka. Oke. Dari tim gue sendiri, Revan dan Robert. Dari tim gue sendiri, Edgar sama Richard. Lantas mereka berdua tampak melakukan jump ball untuk penguasaan bola pertama kali.
Ra cowok lo lagi nantangin Dirga tuh. Pasti karena lo nih penyebabnya, ujar Fai. Di kok gue sih. Ya kali Saka kan kelihatan banget kalau sedang cemburu lo deket sama Dirga tadi, sahut Shinbi. Masa sih? Nggak mungkin lah gara-gara gue, ujarnya kemudian. Dirga, 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 Dirga. Sorak-sorai mulai bergemuruh di lapangan karena sebagian besar murid menjagokan sang ketua OSIS yang hampir habis masa jabatannya itu sebagai pemenangnya. Sedangkan tim Arsaka sendiri tak begitu banyak yang mendukung, tentu saja siapa yang mau mendukung geng Biang Onar di sekolah seperti anak-anak Sukit itu. Sarah tampak menatap khawatir ke arah Saka, ia cemas jika tim Saka kalah dan malah terjadi keributan nantinya. Ia melirik ke arah Vania, gadis itu bersama teman-teman lainnya tampak bersorak untuk Dirga. Dalam keadaan normal mungkin dirinya juga akan mendukung Dirga, tapi beda kondisinya saat ini, Ashaka lah suaminya, tidak mungkin ia tidak mendukungnya. SHAKA, 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 SHAKA. Teriak Fai dan Shinbi nyaring mengalahkan sorai-sorai pendukung Dirga yang lebih banyak itu. Irgi sebagai wasit tampak telah menyalakan stopwatch-nya, dan waktu pertandingan mulai bergulir. Jam olahraga kedua kelas ini lebih seru karena sorakan-sorakan para supporter, bahkan karena hari ini para guru sedang rapat, murid-murid di dalam kelas yang sedang jam kosong tampak merapat ke koridor kelas masing-masing demi melihat triwan-trinnya Saka versus Dirga ini. Dan ikut menyuarakan dukungannya untuk tim favorit mereka. Waktu permainan terus bergulir hingga menyisakan 1 menit terakhir dengan skor imbang sementara saat ini 5-5. 1 minute last time. Seru Irgi sambil mengacungkan stopwatch-nya. Mendengar seruan Irgi, sorakan para supporter semakin menggila untuk tim Dirga. Arsaka tampak sesekali menoleh ke arah Sarah, ia berharap gadis itu akan memberikan dukungannya untuk dirinya. Karena sedari tadi ia lihat Sarah hanya diam saja. Pertandingan semakin sengit, karena kedua tim semakin gigih untuk mencetak poin di detik-detik terakhir ini. Sarah perlahan mulai tersentuh hatinya melihat Arsaka yang terus mencoba bermain F2 tanpa melakukan bow ke arah lawan. Ia tiba-tiba teringat ketika malam itu dirinya alergi, lelaki itu juga tidak menertawakannya dan justru memberikan obat untuknya. Ra, lo perasaan dari tadi diem aja, kasih dukungan lo ke buat Saka, kasihan tahu dia udah mati-matian banget. Kata Fai. Tahu nih cowoknya lagi bertanding malah mematung aja dari tadi, gerutu Shinbi. Saat itu Sarah melihat Saka terjatuh karena elbow dari Dirga, jujur dia merasa cemas, ia khawatir Saka akan kenapa-napa karena ia tidak segera bangun. Gadis itu refleks berdiri melihat ke arah Saka. SHAKA, lo pasti bisa, I love you. Seru Sarah. Membuat Fai dan Shinbi seketika melongo. Saka menoleh ke arah gadis itu tersenyum tipis. Dalam sekejap ia seolah mendapatkan kekuatan ajaibnya, penguasaan bola penuh di tangannya dari lokasi 3-point Saka meng-shoot bolanya ke arah ring. Jika berhasil skor telak 8-5 untuk tim mereka. Lapangan berubah hening melihat ke arah jatuhnya bola, Sarah bahkan seolah sedang menahan nafasnya, sekarang ia berharap bola itu tidak meleset dan masuk ke ring. Berhasil, bola itu masuk ke ring dengan cantiknya. Arsaka berhasil mencetak poin penutup game untuk timnya, dia menang dan tertawa lepas bersama teman-temannya. Dirga dan timnya tampak menjulurkan uang taruhan tadi pada Arsaka. Dengan senang hati Arsaka menerimanya. Dapat 900.000 mayan guys, abis ini kita makan ke kantin. Seru Saka. Gasken. Sahut teman-temannya yang lain. Nih lo bawa duitnya, gue mau nyamperin Sarah dulu, ucap Saka melemparkan uang taruhan tadi kepada Robert. Ciyeye, goda Fai dan Shinbi yang melihat Sarah salah tingkah disamperin oleh Arsaka. Makasih, kata Arsaka menghampiri gadis itu yang sedang duduk di tribun dan mengusap puncak kepalanya sekilas tak lupa menerbitkan senyumnya pada Sarah, lantas kembali berbalik menuju teman-temannya lagi. Arsaka terlalu lengah,
hingga tidak menyadari ada salah satu antek piver di sekolah mereka yang sedang merekam momen tersebut. Ia menandai wajah Sarah dalam rekaman video tersebut. Anak kelas 11 itu sedang menonton pertandingan 3-on-3 dari koridor lantai 2 di sekolahnya. Itu bos ceweknya Arsaka, udah ketahuan sekarang, gue tahu dia anak kelas 12 IPA 3 namanya Sarah. Kalau lo butuh bawa dia ke markas kita, lo hubungi aja gue. Tulis anak itu pada ketua piver. Bawa cewek itu ketemu sama gue besok malam, ada jadwal kita ngeracek, kita bikin Arsaka bertekuk lutut dan kembalikan duit-duit kita jadikan ceweknya sebagai umpan. Balasan itu telah ia terima. Anak itu tampak tersenyum segera mengantongi HP-nya lagi. Sinbi dan Fai saat ini sedang menyeret Sarah untuk diajak ke kantin. Demi apa? Demi tentu saja biar kecipratan traktirannya Arsaka tadi yang menang 3-on-3. Gue nggak suka ke kantin. Sarah berusaha mengibas-ngibaskan tangan Fai dan Sinbi, namun kedua temannya itu tetap mempertahan Sarah agar ikut bersama mereka. Baru saja masuk ke kantin, pemandangan menjengkelkan terekam dalam mata Sarah. Arsaka tengah dikerubuti cewek-cewek yang sibuk memberinya hadiah. Saka, lo tadi keren banget, sayang gue cuma bisa lihat dari koridor nggak turun langsung buat dukung lo. Nih gue beliin jus mangga buat lo, diminum ya. Saka, nih buat lo gue beli banyak coklat dan roti nih, tadi gue nggak bisa dukung lo, masih ngerjain remedian. Ambil punya gue aja Saka, nih gue beli banyak potato chips sama Poki juga, lo pasti suka, dimakan ya. Dan masih banyak lagi para cewek lainnya yang berjubel meletakkan minuman maupun makanan juga cemilan di meja kantin tempat Saka dan teman-temannya sedang makan saat ini. Perasaan tim Saka ada Revan dan Roberts juga, kenapa yang dapat hadiah cuma lo sih Kak? Ucap Irgi meminum jusnya. Tahu tuh, pada silau kali sama ketampanan gue. Ujar Saka sibuk menyisihkan semua hadiah tadi dan melanjutkan makan siangnya. Ada Sarah tuh, ucap Robert menunjuk ke arah datangnya gadis itu menggunakan ujung dagunya. Hi babi cebol. Udah makan belum lo? Sini makan bareng sama gue, ajak Saka. Sorry ya, gue nggak makan uang hasil berjudi. Haram hukumnya. Cibir Sarah. Judi gimana? Tanya Arsaka menyesap kuah mie dalam mangkuknya. Kanjo tadi taruhan. Gerutu Sarah. Saka menarik lengan Sarah memaksanya duduk di sebelahnya. Tuh kalau nggak mau makan, ada banyak cemilan dari para cewek tadi, lo ambil aja yang lo suka, tawar Saka. Kalau gue suka semuanya. Ya lo ambil semua, jawab Saka lagi cuek. Fai, Sinbi, minta kantong kresek bu kantin. Kita angkut nih semua jajanan. Seru Sarah pada dua sahabatnya. Siap besti. Tak lama kemudian Fai, Sinbi dan Sarah tampak dengan bersemangat memasukkan semua hadiah untuk Saka dari para cewek itu ke dalam kantong plastik mereka. Mayaan, bisa buat stok ngemil sampai seminggu ke depan guys. Kata Sarah. Jusnya keburu basi Ra, kalau nunggu lama, boleh ya buat gue yang jus mangga ini. Tanya Sinbi ke Sarah. Ambil aja Sin, kata gadis itu. Sinbi yang sangat suka jus mangga itu segera membuka botol tersebut dan mulai meminumnya. Yuk guys cabut, kita udah dapat hasil rampokan segini banyak. Ajak Sarah membuat Arsaka hanya geleng-geleng kepala. Ketika mereka akan berlalu, Revan yang kesal karena jus mangga incerannya dirampok Sarah dan diminum oleh Sinbi tampak menjegal gadis tersebut. Alhasil Sinbi yang sedang meminum jusnya terjatuh dan menubruk Irgi yang duduk tidak jauh darinya, hingga sebagian jus itu tumpah ke seragam Irgi. OMG, sorry gue nggak sengaja, Revan tuh jegal gue, jadinya jatuh. Ucap Sinbi berusaha membersihkan baju Irgi. Tahu tuh perasaan lo hobi banget deh jegalin cewek. Lo kan dulu juga jegal gue sampai jatuh nimpa Saka. Sahut Sarah kesal. Udah nggak apa-apa, nanti gue bisa beli baju seragam ganti di Kopsis,
kata Irgi tidak mempermasalahkannya. Lo mau gue beliin lagi jus mangganya? Kan hampir habis itu isinya gegara tumpah, tawar Irgi. Enggak usah makasih, gue udah kenyang kok, tang sensor ya Ir, kata Cindy tidak enak. Dabi, Sarah, Cindy dan Fai saat ini sedang duduk di tribun selatan lapangan basket sambil menikmati sekantong plastik cemilan hasil rampokan dari Saka tadi. Sin kayaknya Irgi suka sama lo deh, kata Sarah sambil mengunyah coklatnya. Iya gue ngerasa kayak gitu tadi Ra, sahut Fai. Masa sih? Biasa aja deh kayaknya, kan emang Irgi yang paling kalem di antara anak-anak Sukit itu, kata Cindy, ketika mereka bertiga sedang asyik mengobrol, datanglah adik kelas yang merekam Sarah sebelumnya. Mata-mata dari Piver itu menghampiri Sarah. Hai Kak Sarah, maaf nih mau tanya boleh? Ucapnya dengan sopan. Oh iya, ada apa? Tanya Sarah kemudian. Kak Sarah kan open jasa tutorial bimbel, masih ada slot nggak ya Kak? Kalau masih ada aku mau daftar dong, ucapnya. Tutor bimbel. Kok lo tahu gue jadi tutor? Sarah tanya balik. Iya Kak Sarah jadi tutornya Bang Saka kan? Aku mau daftar jadi peserta didiknya juga ya Kak, ucap anak. Itu memohon. Gimana ya? Ucap Sarah bingung. Karena dia memang tidak sengaja buka jasa tutor, jadi tutornya. Saka itu saja karena permintaan Mama Ratna. Aku tunggu sepulang sekolah ya Kak, Mama aku lagi sakit Kak. Pasti akan bangga kalau nanti nilai-nilaiku jadi bagus, ucapnya berbohong. Sarah tampak menoleh ke arah Cindy dan Fai meminta pendapat mereka. Kasian Ra, udah iyain aja, toh tutornya nggak makan banyak waktu kan, bisik Fai. Oke deh, gue setuju, demi mama lo ya, kapan mulai belajarnya? Tanya Sarah kemudian. Lelaki itu tersenyum miring menatap Sarah. Hari ini Kak, sepulang sekolah belajar di tempatku ya, pintanya. Oke baiklah, kata Sarah menyanggupinya dan lelaki itu segera berlalu dari sana. Sementara itu di belakang gedung sekolah, anak-anak Sukit yang sengaja menghindari pantauan CCTV demi bisa merokok tampak sedang duduk-duduk di bangku rusak taman sambil menikmati rokok-rokok di tangan mereka. Kak, perasaan lo sama Sarah udah nikah? Tapi gue nggak lihat lo berdua pakai cincin yang sama, kata Revan. Kemudian, Arsaka terdiam ia menatap jari-jarinya yang sedang menjepit rokok itu. Oh iya ya, gue lupa soal itu, orang nikah harus punya cincin ya? Tanyanya kemudian. Setahu gue sih harusnya punya, buat dipakai tanda kepemilikan gitu, sahut Irgi. Gitu ya, gumam Saka. Biar Sarah aman deh nggak dideketin Dirga lagi, tukas Robert. Bener juga ya, ya udah entar gue pulang sekolah mau beli dulu deh, ucapnya. Tapi Arsaka tidak berniat mengajak Sarah pada saat membelinya, dia ingin membuat kejutan untuk gadis tersebut. Ia merogoh HP-nya dari saku dan segera menulis pesan untuk babi cebolnya itu. Ira, entar pulang sekolah gue ada urusan mendadak, nggak bisa pulang bareng, lo entar pulang taksian bisa kan? Ada urusan apa lo? Cewek lagi? Enggak lah. Enak aja emang gue cowok murahan. Adalah pokoknya urusan entar lo juga bakalan ngerti, jadi gimana lo bisa kan pulang sendiri? Iya, gue bisa pulang sendiri, have fun. Jiaah marah 10. Kagak, buat apa marah buang-buang energi tahu. Ya udah entar di kelas G kasih ongkosnya buat taksian. Thank you. Arsaka tersenyum menatap layar HP-nya, lantas kembali menyimpan benda pipi berlogo apel digigit itu ke dalam saku seragamnya. Wakok. Saat ini begitu jam pelajaran berakhir, para murid berhamburan untuk pulang, tampak Arsaka juga bergegas masuk ke dalam mobilnya dan melaju meninggalkan gedung sekolah, ia ingin membeli cincin untuk pernikahannya dengan Sarah. Sementara itu Sarah tampak sedang menunggu taksi di halte yang tidak jauh dari SMA Liberty.
Pada saat sedang bengong menatap ruas jalan karena tidak ada taksi ataupun angkot yang lewat. Sang adik kelas yang memaksa daftar tutor ke tempatnya tadi datang menghampirinya. "Kak Sarah, belum pulang?" tanyanya. "Masih nunggu taksi nih, ada apa?" "Kakak lupa hari ini kita mulai jadwal tutor loh," jawabnya. "Astaga iya gue lupa, ya udah kita mau belajar di mana?" tanya Sarah kemudian. "Di tempat gue aja kak, sekalian biar mama bisa lihat," katanya modus. "Oh oke ya udah ayo, mumpung belum terlalu sore," kata Sarah beranjak dari halte. Lelaki itu tampak membukakan pintu mobilnya untuk Sarah. Dan dalam hitungan detik mobil itu telah membawa Sarah pergi sana. Kini, beberapa menit berlalu mobil yang mereka tumpangi berhenti di depan sebuah bangunan tak begitu besar dengan model sederhana bahkan lebih bisa disebut sebagai posko itu. Adik kelas yang diketahui bernama Andre itu memarkirkan mobilnya di halaman bangunan itu. "Mari kak, kita udah sampai," katanya. Sarah mengangguk dan turun mengikuti langkah kaki Andre memasuki bangunan tersebut. Sejauh ini Sarah masih mengira jika bangunan itu adalah rumah Andre. Namun begitu pintu terbuka, Sarah tampak syok. Di bagian dinding utama ruang tamu, ada sebuah giant flag terbentang di sana dan terdapat logo PEAVER di sana. Ini markasnya Piver. Musuhnya Gensaka. Batin Sarah dengan tangannya yang mulai mendingin, ia mengedarkan pandangannya ke area ruangan tersebut. Dan muncullah beberapa lelaki berjaket kulit hitam-hitam dari arah dalam. "Oh ini ceweknya Saka," ucap mereka berjalan mendekati Sarah dengan tatapan laparnya.